Selamat datang di SMK Kartika 51 Balikpapan. SMK Kartika 51 Balikpapan merupakan salah satu sekolah kejuruan swasta di kota Balikpapan. SMK Kartika 51 Balikpapan bernaung di bawah Yayasan Kodam Jaya Mula Warman. Pada hari Senin 21 November tahun 2022, penulis melaksanakan PPL keempat dengan materi deskriptif teks, meminta dan memberi informasi terkait tempat wisata. Kemudian, penyusunan best practice ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa kelas 10 TAB1 dalam materi deskriptif teks melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode role play. Pada penyusunan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fida Dili Astuti. Saat ini, saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman, Samarinda. Sekarang, saya mengajar di SMK Kartika 51 Balikpapan, mata pelajaran Bahasa Inggris. Ini saya akan menyampaikan best practice atau praktik baik yang sudah saya buat sebelumnya. Best practice ini saya laksanakan di kelas 10 TAB 1. Selamat menyaksikan. Metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa di dalam pembelajaran. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini ialah diantaranya kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran tidak variatif dan interaktif. Guru hanya menggunakan metode ceramah atau teacher center dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor pengetahuan sendiri dari berbagai sumber. Sehingga pembelajaran masih berpusat kepada guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemampuan siswa dalam speaking skill masih kurang. Mereka malas untuk mempraktikkan materi terkait speaking karena menganggap speaking activity adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan, meskipun speaking skill sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang pada keberhasilan komunikasi. Selanjutnya, beberapa faktor yang menjadi kesulitan yang dialami oleh siswa diantaranya adalah rasa malas dari siswa untuk mempraktikkan materi-materi terkait speaking skill yang telah mereka pelajari. Rasa malas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses pembelajaran yang kurang menarik karena model, metode, dan media pembelajaran yang kurang tepat. Selain itu, faktor kesulitan lainnya yang sering dialami oleh siswa adalah rendahnya kemampuan dalam pronunciation, kurangnya kosakata, rasa malu dan takut salah untuk mempraktikkan materi-materi terkait speaking skill khususnya di materi deskriptif teks. Berdasarkan kesimpulan dari kajian literatur dan hasil wawancara, penyebab siswa malas mempraktikkan materi ajar terkait speaking skill adalah yang pertama, siswa tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Yang kedua, kecenderungan siswa yang kurang aktif. Yang ketiga, siswa merasa malu dan takut salah saat berbicara menggunakan bahasa Inggris. Berdasarkan permasalahan tersebut, praktik baik atau best practice perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa terkait speaking skill pada materi deskriptif. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena banyak guru yang memiliki pengalaman yang sama dengan yang penulis alami diharapkan dapat mengubah cara mengajar guru yang monoton menjadi lebih interaktif. Adapun peran dan tanggung jawab penulis di dalam praktek ini adalah sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai motivasi dan hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif.
Adapun tantangan di dalam best practice ini diantaranya, yang pertama, guru harus menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan siswa pada pembelajaran speaking, khususnya materi deskriptif teks. Guru harus memilih metode pembelajaran yang membuat siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menyusun materi ajar dan LKPD yang sesuai dengan minat sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Di dalam best practice ini, penulis juga melibatkan beberapa pihak dalam mengatasi tantangan yang sudah terjadi. Yang pertama, penulis sebagai guru bahasa Inggris sekaligus orang yang melakukan aksi, kepala sekolah sebagai pemberi izin dan wewenang untuk melaksanakan aksi, dosen pembimbing dan guru pamong dalam melaksanakan aksi, teman sejawat sebagai rekan guru bahasa Inggris yang memberikan saran, kemudian siswa dan juga orang tua wali murid demi keberhasilan nilai pembelajaran siswa di rumah. Selanjutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menghadapi tantangan yang terjadi adalah memilih model pembelajaran problem-based learning untuk diterapkan pada pembelajaran materi deskriptif teks. Problem-based learning dipilih supaya proses pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini siswa diajak menyimak tayangan video berisi percakapan yang mengandung ungkapan meminta dan memberi informasi mengenai tempat wisata. Siswa melakukan tanya jawab terkait tayangan video. Langkah yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa mendapatkan arahan tentang kegiatan di LKPD. Siswa diberikan LKPD untuk dikerjakan berpasangan. Siswa berdiskusi menentukan dialog yang akan dibuat berdasarkan gambar tempat wisata yang sudah dipilih. Langkah selanjutnya, membimbing penyelidikan kelompok. Siswa bekerja sama menyusun teks interaksi transaksionalisan deskriptif teks. Siswa mendapatkan bimbingan untuk menyusun dialog singkat. Langkah selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa mendapatkan arahan kegiatan role-play. Siswa mempersiapkan dialog singkat yang akan dipraktikkan. Siswa mendemonstrasikan dialog singkat yang telah disusun. Langkah yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa memberikan tanggapan terkait kegiatan role-play. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Di dalam pembelajaran ini, penulis menggunakan metode role-play. Dengan menggunakan metode role-play, siswa dituntut untuk memainkan peran dan melakukan percakapan sesuai dengan konteks situasi tertentu. Hal tersebut diharapkan membuat siswa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga menumbuhkan minat siswa pada aktivitas speaking khususnya pada materi deskriptif teks. Menyusun materi ajar dan LKPD sesuai dengan minat siswa. Pada proses pembelajaran deskriptif teks dengan menggunakan metode role-play, di mana siswa harus memilih salah satu gambar yang akan diperagakan. Menyusun materi ajar dan LKPD sesuai dengan minat siswa. Pada proses pembelajaran deskriptif teks dengan menggunakan metode role-play di mana siswa harus memilih salah satu gambar yang akan diperagakan. Guru telah menyusun berbagai macam pilihan gambar pada LKPD sesuai dengan minat siswa. Gambar yang disajikan pada LKPD bertemakan tempat-tempat wisata yang familiar dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Hal tersebut dilakukan supaya siswa termotivasi dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Refleksi hasil dan dampak. Pembelajaran lebih berpusat kepada siswa dapat dilihat dari persentase berbicara di dalam kelas. Dari kegiatan pembelajaran, siswa lebih aktif, mereka berkolaborasi dengan teman sebangkunya untuk memecahkan masalah dengan panduan guru.
Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa dan sekaligus menjadi solusi untuk permasalahan siswa terkait kurangnya kemampuan speaking siswa yang disebabkan oleh rasa minat yang kurang untuk mempraktikkan materi yang telah diberikan. Role play yang dipadukan dengan problem-based learning yang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran descriptive text. Dengan metode role play, siswa diharuskan untuk memainkan peran tertentu sesuai dengan konteks situasi yang telah dipilih. Hal tersebut juga menuntut siswa untuk terlibat langsung dalam percakapan bahasa Inggris. Faktor ketidakberhasilan dan solusi yang dapat dilakukan di antaranya penggunaan model PBL atau Problem-Based Learning pada pembelajaran speaking memerlukan persiapan yang matang. Pada sintak yang membimbing penyelidikan kelompok, ketika siswa menyusun kalimat meminta dan memberi informasi terkait tempat wisata, siswa mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang benar, sekalipun gambar yang disediakan bukan hal yang asing bagi siswa. Pemilihan gambar pada LKPD terlalu banyak, sehingga membingungkan siswa. Hal tersebut membuat guru harus memberikan ekstra tenaga untuk memberikan lebih banyak bimbingan pada saat menyusun kalimat meminta dan memberi informasi terkait tempat wisata. Untuk mengatasi faktor ketidakberhasilan yang terjadi, penulis memberikan saran atau solusi untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut, seperti guru harus memastikan bahwa siswa telah memiliki kemampuan dasar terkait materi deskriptif teks. Hal tersebut dapat dilakukan pada pertemuan sebelumnya, siswa diminta untuk menyusun kalimat atau dialog singkat. Guru sebaiknya tidak memberikan banyak pilihan gambar dan memberikan instruksi yang jelas untuk menghindari kebingungan siswa saat memilih gambar. Sehingga, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa akan sangat membantu menciptakan suasana belajar aktif yang membuat siswa terlibat langsung dan merasakan pengalaman belajar yang lebih baik. Hal tersebut pada akhirnya akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Yeah, alhamdulillah everyone is happy, everyone is healthy ya. Yeah, finally we meet again in I think it is the 4th meeting. Ya. Pertemuan keempat setelah kita membuat video. Ya, I hope you not bored. Ya, nggak bosan kan ketemu saya lagi? Ya. Are you happy? Are you happy? Happy. Yeah, good. Yeah, before we start our lesson today, please one of you lead us to pray. As always, Krishna, please come forward. Yeah, everyone, silent. Ulangi. Thank you, Krishna. Yeah, and then I will check your attendance. Ada yang nggak masuk kan? Or everyone is come today? Two person. Hari apa ini? Senin. Ya. Abdul Malik. Abid Praditya. Ahmad Wisnu. Present. Ahmad Dwi Rifai. Ajit. Ahdan Anugrah. Dava Rifki. Dito.
Ya, guys, do you still remember what the picture is? Masih ingat? Ya, beach. Manggar Beach. Ya, kemarin kita belajar tentang ada Manggar Beach, terus kemudian apa lagi? Monas. Jadi kita kemarin belajar tentang apa? Ya, kok plan sih? Description. In the last meeting we described about Manggar Beach. Ya, masih ingat strukturnya apa aja? Strukturnya apa? Apa? Identification and description. Good. Descriptive text. Ya. This is objective learning. Tujuan pembelajaran pada hari ini. There are 3 objective. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ajit, please read the first. Identify. Asking. Yeah, identify the expression of asking and giving information about describing place. Ya, yang pertama mengidentifikasi. Asking apa? Asking? Meminta. Kemudian giving? Memberi. Iya, jadi nanti kalian akan belajar tentang cara meminta dan memberi informasi. Tahu? Cara memberi dan meminta informasi? Iya, berarti nggak ada yang tahu ya? Oke, kalau nggak ada yang tahu, nanti kita belajar bareng-bareng, study together about how to ask and give information about place. Are you ready, guys? Ready. Good. We'll share the worksheet, and this is grup lagi berkelompok, tapi cuma 2 orang, couple ya. Pas 2 orang. Ada yang ganjil nggak? Ada bukan 34 Bu. Pas ya. Sambung ke belakang. Okay, students, I will play the video. A video dialogue about place. Jadi ini ada sebuah video tentang description place. A bit. Nanti kalian simak bareng-bareng. And then I will ask you to practice in front of your class. Hi, Camila. I saw your Instagram post today. That photo is really cool. Where is that? That's a beach near my house in Punta Cana, in the Dominican Republic. It looks so relaxing. I've heard the area is really beautiful. Yeah, it is. The weather is great. There are some fantastic beaches. The water is really clear, too. Is it expensive there? Well, it's not cheap. But prices for tourists can be pretty reasonable. And how far is it from Santo Domingo? It's not too far from the capital. About 200 kilometers. A little over 120 miles. It sounds very interesting. I should plan a trip there sometime. Sure. Hi Camila, I saw your Instagram post today. That photo is really cool. Where is that? That a beach near my house in Punta Cana in the Dominican Republic. It looks so relaxing. If heard, the area is really beautiful. Yeah, it is. The weather is great. Nih, activity 1, langsung mengerjakan worksheet-nya. Identify expression of asking and giving information about place in the dialogue. Jadi di LKPD kalian, situ ada 2 kolom kan ya. Ada yang pertama asking and then giving.
Kalian identify, dikelompokkan. Yang asking mana aja, kemudian yang giving mana aja. Ya, ditulis di kolom yang masih kosong itu. The first. Camila, I saw your Instagram post today. That photo is really cool. Where is that? Ya, where is that? Sama satu semuanya sama? Number two. Too far from the capital. Ya, it's not far from the capital. Thank you. About 200. Ada yang lain informasi yang didapat? Determine the meaning. Kalian mencari makna. Menjawab answer 5 questions about the dialogue. Ya, jadi di situ ada 5 pertanyaan berdasarkan dialog yang sudah kalian baca tadi, sudah disimak. What is the place they are talking about? Dia lagi ngomongin apa? Tadi mereka ngomongin apa? Pantai. Iya, ini. Good. Yang mana? Ayo. Ya, dari sini. Because the beach is looks dari satu. Because the beach is. Okay, students, how can answer number 1? Baju. Number 1, ya. Please, Malik. Answer number 1. Tunjuk temenmu siapa? Jawaban nomor 2. Ya, ada apa? Nomor 2. Nomor 2. Kalian diminta untuk membuat simple dialog dari gambar yang kalian lihat di situ. Pilih salah satu gambar, terus buat dialog seperti contoh ini. Where the beach location is? Have you ever been there? What do you think about Lamaru Beach? What is the name of the building? It is Borobudur Temple. What is temple? It is a religious building, a place of worship in the Buddhist.
silakan dibuka di grup WhatsApp, grup kelas. Di situ sudah saya kirimkan soal evaluasi. Silakan dibuka dan dijawab. Jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Kita membuat dialog. Gimana menurut kalian? Susah? Easy. Terus, udahlah membuat pertanyaan tadi. Ada apa aja tadi? 5W1H tadi. Where? When? What? Who? Why? Terus yang H apa? How? Kemudian adjective, masih ingat? Kata sifat. Terus action verb, kata kerja. And then the generic structure. Strukturnya apa aja tadi? Identification and description. Okay, students. Thanks for today. Thanks for your cooperation. Kerjasamanya terima kasih sekali dalam membuat video selama ini. Ya, I really appreciate it. I love you very much. And see you in the next meeting. Jangan lupa nanti pas ujian, soal-soalnya sama seperti ini. Ya, sudah dijelaskan, harusnya bisa menjawab nanti pas ujian. Ya, you're welcome. And then, finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Halo, selamat siang. Saya Samus Reden dan dipercaya SMK Kartika ini selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum di SMK Kartika 5125. Saya telah menonton video pembelajaran Ibu Fida yang mana bahwa saya melihat bahwa Ibu Fida ini sudah melakukan proses pembelajaran yang inovatif. Dengan menggunakan beberapa media pembelajaran yaitu proyektor dan komputer film, komputer video tentang pembelajaran mata pelajaran yang diampu oleh Ibu Fida. Dalam hal ini saya melihatnya bahwa siswa sangat tertarik dan bersemangat dalam proses belajar itu. Kemudian juga bahwa tentunya dalam proses mengajar tidak mudah. Sebagai guru harus memberikan pembelajaran dan memberikan inovasi dan motivasi kepada siswa yang diajar oleh Ibu Fida. Ibu Fida sudah melakukan kegiatan belajar yang tentunya tidak monoton. Yang saya maksud adalah bahwa tidak terpaku pada buku yang sebagai pedoman dalam proses mengajar Ibu Fida. Tapi sudah memberikan beberapa hal-hal lain. Salah satunya antara lainnya itu KPD, lembar kerja pendidik yang sudah diberikan kepada Ibu Fida sebagai bahan interaktif untuk membuat siswa berpikir kritis dan menumbuhkan rasa disiplin. Tentunya dalam hal ini juga kerjasama para siswa dalam hal lembar kerja yang diberikan oleh Ibu Fida kepada mereka, dan harapan bahwa ini juga bagian daripada mereka kerja tim dan kelompok dan bertanggung jawab di setiap aktivitas-aktivitas dalam kehidupan mereka. Sehingga harapan kita bahwa SMK Kartika ini bisa meluluskan siswa-siswa yang nantinya disiplin dan cerdas dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Harapan kami semoga Ibu Fida tetap selalu konsisten dan lebih bervariatif dalam proses kegiatan belajar, memberikan arahan-arahan pendidikan kepada siswa SMK Kartika, dan harapan itu tentunya siswa tidak merasa jenuh di kelas untuk menerima materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru termasuk Ibu Fida. Lebih termotivasi lagi untuk selalu menyelesaikan aktivitas kepada siswa yang tentunya diajarkan oleh Ibu Fida. Saya kira demikian hal yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu yang saat ini kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iraning Serismede
sebagai teman sejawat yang sama-sama mengajar di SMK Kartika dengan Ibu Fida Lili Astuti. Ibu Fida banyak berkonsultasi dengan saya, wakil kepala sekolah SMK Kartika 51 Balikpapan, serta teman-teman guru yang lain di sekolah. Bu Fida ini sudah melaksanakan pembelajaran yang bagus, baik, selalu berinovasi, dan menggunakan teknologi yang up-to-date. Saya yakin Bu Fida ini sudah melakukan yang terbaik untuk membuat suasana belajar yang menjadi lebih hidup dan menyenangkan untuk siswa di kelas di tahap pembelajaran. Mengajar di SMK ini yang mayoritasnya laki-laki memang harus ekstra. Membuat mereka tertarik serta semangat adalah hal yang luar biasa. Menggunakan teknologi adalah salah satu cara yang sangat efisien. Saya harap Bu Fida dapat berinovasi lagi, dikembangkan lagi, menggali informasi terbaru agar lebih memacu hasil belajar siswa SMK Kartika 51 Balikpapan. Sebagai teman sejawat, saya juga banyak belajar untuk lebih baik lagi dalam mengajar siswa SMK Kartika 51 Balikpapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafrid Kardiansyah, kelas 10 TAB 1, SMK Kartika 51 Balikpapan. Setelah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan Bu Fida, saya merasa senang, tidak bosan, dan jenuh. Pembelajarannya aktif, membuat saya dan teman-teman yang lain dapat berpikir kritis dengan memakai LCD, proyektor, serta video-video yang menarik. Membuat saya lebih mudah memahami materi-materi yang Bu Fida ajarkan. Saya jadi lebih tahu cara pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Terima kasih Bu Fida atas ilmu yang diberikan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Tholib, kelas 10 TAB 1 di SMK Kartika Balikpapan. Saya sangat senang mendengar cerita anak saya bahwa pembelajaran di SMK Kartika sangat menyenangkan, terutama pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Ibu Fida. Beliaunya dalam menyampaikan materi sangat menyenangkan, membuat anak-anak aktif, terutama dalam penyampaiannya, yaitu dengan menggunakan proyektor. Jadi anak-anak tidak sempat untuk main-main HP atau bercanda dengan teman-temannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini anak saya tetap semangat sampai nanti lulus kelas 3 dalam belajar di SMK Kartika dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.